Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Gunawan. Beliau adalah Kepala Jasara Harja Kota Surakarta yang nanti akan menyampaikan tema kita kali ini yaitu klaim jasara harja untuk kecelakaan. Nanti saudaraku bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy. Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Gunawan, klaim jasara harja untuk kecelakaan. Nah, ini harus dijelaskan dulu nih, yang aturan mainnya. Siap. Apakah seperti yang sudah lalu-lalu, ataukah ada yang baru? Tapi kalau jasara harja nggak ada promo ya, kayak PLN atau PDAM. Jangan sampai ada promo, karena urusannya orang susah ini, Mas. Ya, silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, saya Kepala Jasara Harja Cabang Surakarta. Terima kasih Mas Tommy kesempatannya untuk kami bisa sowan silaturahmi di MTA TV dan kepada masyarakat pemirsa MTA TV. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pagi ini dalam rangka silaturahmi. Intinya walaupun kami di Jasara Harja tapi jangan sampai Bapak Ibu mendapat santunan jasara harja. Intinya begitu Mas Tommy. Iya, betul. Lebih baik kita menyantuni daripada disantuni ya. Lebih baik sedekah daripada mendapatkan sedekah. Iya. Jadi untuk tahun 2025 ini ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan 2024 ini sudah jalan 1 semester lah gitu ya. Iya, betul. Perjalanannya ada kenaikan atau penurunan pelayanan ini? Ya, kalau kita lihat secara kasat mata ya, kan peningkatan kendaraan bermotor di jalan raya. Peningkatan setiap orang itu di satu rumah mungkin punya 2, 3, 4 kendaraan sepeda motor. Dan mudahnya mendapatkan fasilitas mungkin kredit gitu kan. Di satu sisi jalan raya juga tidak semakin lebar. Pastinya kendaraan bermotor akan semakin banyak. Dan di situ resiko kecelakaan biasanya yang sudah akan sering terjadi. Nah, dari resiko-resiko itu kalau kita lihat di kasat mata saja karena kita berbicara dengan masyarakat luas, pastinya menimbulkan tingginya angka kecelakaan, apalagi di Solo ini ya, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten yang wilayah kami itu. Sampai Juni 2025 saja santunan yang kami serahkan itu sudah 38 miliar. 38 miliar. Artinya ini pastinya lebih tinggi dari tahun-tahun yang lalu dibandingkan dengan sesama sampai dengan Juni 2024 atau sebelumnya. Kira-kira begitu, Mas Tommy. Berarti ini tetap harus menjadi concern bersama ya? Betul sekali. Walaupun pemirsa untuk jangan sampai punya cita-cita bersinggungan dengan beliau ini ya. Jangan sampai. Namun demikian antisipasi, informasi juga tetap harus kita dapatkan. Harus. Yang soheh ya. Harus. Jangan sampai ada yang tidak pas dalam kepengurusannya. Betul. Nah, kita kasih trigger dulu nih pemirsa. Iya. Misalkan kejadian kecelakaan ini ya. Kecelakaan kan ada 2 tuh. Iya. Yang tunggal sama yang apa istilahnya? Tabrakan 2 kendaraan. Tabrakan 2 kendaraan. Gak ada istilah simpel aja ya. Ya, segitu aja. Tunggal sama double. Ya, segitu gak apa-apa. Nah, ini gimana? 2 jenis peristiwa ini, cara penanganannya, terkaitnya hubungannya dengan jasara harja. Silakan. Jadi secara garis besar begini, jasara harja itu adalah badan usaha milik negara yang tugasnya memberikan santunan. Dan sekarang kami juga dibebankan tugas juga untuk edukasi keselamatan. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini kami dibekali 2 undang-undang tadi, yang gampangnya ya, yang ganda dan yang tunggal tadi. Tapi sebetulnya begini, 1, setiap penumpang umum sah. Penumpang nih ya? Penumpang umum sah. Penumpang umum sah. Darat, laut, udara. Definisi sah ini gimana ini? Ya penumpang umum artinya bukan truk ngangkut
orang itu kan. Oh begitu. Jadi kan ada kendaraan moda transportasi darat penumpang. Jadi betul, itu yang dimaksud ini ya. Jangan sampai bukan ini mobil truk ini kan pengangkut barang. Tapi itu dia moda transportasi barang ya. Nah, jangan sampai seperti berarti itu. yang barang ini sopirnya saja sama co-sopir. Nah, jadi atau gimana? Penumpang umum sah, darat, laut, udara. Ya. Kalau darat contohnya ya penumpang angkot, penumpang bis. Ya. Kalau di darat juga ada penumpang kereta api. Taksi bisa ya? Taksi swasta ya. Jangan disebut. Kalau laut berarti penumpang kapal angkutan umum, ya kan? Kalau di udara ya penumpang pesawat udara maskapai komersial. Ya, Oke. Bila mana terjadi kecelakaan, itu baik tunggal maupun tabrakan itu. Iya. Itu karena di Undang-Undang 33-nya begitu. Setiap penumpang angkutan umum sah itu terjamin jasa raja. Terjamin. Ya. Nah, walaupun misal mohon maaf bus itu kan penumpang angkutan umum sah, ngangkut penumpang, dia tergelincir sendiri, kan laka tunggal itu disantuni oleh jasa raja atau dijamin jasa raja. Artinya undang-undang yang pertama tadi menyampaikan adalah setiap penumpang angkutan umum sah. Yang kedua, setiap orang yang ya tertabrak, bahasa umumnya ya setiap orang yang tertabrak kendaraan bermotor yang menjadi korban dari kecelakaan berarti ini. Tertabrak pihak yang tertabrak, berarti korban lah istilahnya ya. Korban. Ya. Itulah kenapa tadi muncul nanti istilah laka tunggal. Karena di undang-undangnya adalah setiap orang yang berada di luar alat penyebab angkutan yang menjadi korban akhir penggunaan, kan bahasanya bahasa hukum sekali. Iya, betul. Nah, kalau disederhanakan ya setiap orang yang ketabrak kendaraan yang ada STNK-nya gitulah. Contoh paling nyata. Orang lagi nongkrong di warung kopi, ya kan, misalnya 100 orang. Padahal ini udah minggir loh ya, lagi nonton bareng, nonton bareng. Mohon maaf, ada truk nabrak, menabrak 100 orang ini, ya kan? Ya berarti 100 orang ini tercover jasa raja. Itu kan setiap orang yang di luar alat penyebab angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Nah, yang di cover adalah walaupun yang mohon maaf yang lagi di kamar mandi, kalau ketabrak rumahnya roboh misalnya gitu kan, ya itu adalah orang yang tertabrak itu. Terus kemudian pejalan kaki, tertabrak motor, tertabrak mobil, begitu. Kemudian bagaimana kalau kecelakaan dua kendaraan? Ya itulah tadi. Nah, namanya nanti bahasa gampangnya ya subsidi silang lah. Nah, motornya ini jamin yang ini jamin yang ini. Karena yang dijamin adalah yang ditabrak. Oh iya ya, karena bahasa hukumnya itu ya. Betul. Bukan menjamin diri sendiri. Berarti gini, kalau di perspektif kepolisian, kan taunya siapa korban, siapa pelaku. Ya, kan? Betul. Kan ini ada dua tuh. Berarti dua-duanya terjamin aja. Nah, karena subsidi silang tadi sifatnya. Nah, kalau tabrakan dua kendaraan, misalnya motor sama motor, itu bisa disantuni semua. Bisa ya. Karena STNK-nya ini jamin yang ini. Karena tadi ya. SBDKLJ. Kenapa kita sebut STNK? Karena masyarakat pahamnya STNK. Padahal di dalam STNK itu baliknya ada namanya notis pajak. Ada notis pajak, ada singkatannya panjang itu ya. SBDKLJ, sumbangan wajib dana ke jalan. Mau nyebut, mohon maaf. Jadi kita bahasakan awam saja. Yang ada STNK-nya. Karena masyarakat pasti paham tuh. Kenapa saya bilang yang ada STNK-nya? Kalau ketabrak andong tidak disantuni. Kalau tabrak kereta. Tapi itu nanti bisa dikejar loh Pak Gunawan. Gimana kalau kendaraannya botong nggak ada STNK-nya gitu. Kendaraan botong ya nanti reskrim. Ya kan? Gitu kan? Reskrim. Resiko penggunaan yang tadi ber-STNK itu loh. Ya, reskrim lah. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang dijamin, ada yang tidak. Ada lagi yang tidak dijamin, Mas Tommy. Pada waktu dia sedang melakukan tindakan kejahatan. Oh iya. Misalnya dia sedang menjambret atau dia sedang merampok. Karena alat modanya itu digunakan tidak keperuntukannya. Dia sedang melakukan tindakan kejahatan. Misi yang kedua, negatif. Bunuh diri. Dia memang sengaja menghadang kereta api misalnya. Gitu kan? Atau menghadang truk. Walaupun tadi pejalan kaki tertabrak mobil disantuni, tapi kalau dia itu bunuh diri, yang ketiga adalah dalam kondisi mabuk atau tidak sadar. Otomatis kalau nggak sadar ya jangan mengendarai kendaraan kan. Mabuk mengendarai kendaraan kan malah. Jadi pelanggaran tertentu nggak bisa dijamin. Ada tiga hal setidaknya. Karena kamu mabuk. Harusnya kan nggak mungkin. Ya mabuk kan nggak sadar kan, tergeletak kan. Mabuk itu aja sendiri bermasalah. Bermasalah, apalagi kendaraan bermotor. Kita nggak jamin orang yang bermasalah. Jadi proses penjaminnya begini Mas Tommy. Alhamdulillah sekarang kita sudah bekerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit besar yang ada di Indonesia.
Maksudnya itu ada outlet ya? Rumah sakit yang terdaftar di Kementerian Kesehatan itu sudah kerjasama dengan jasa raja. Secara otomatis? Artinya begini, ya nanti pasti ada PKS lah ya, gitu. di ranah teknisnya. Tapi yang terdaftar di Kemenkes itu rumah sakit besarnya sudah kerjasama semua dengan jasa raja. Baik yang swasta maupun negeri? Iya, betul. Nah, asal terdaftar ya? Ya, jadi contohnya terjadi kecelakaan misalnya di depan stasiun MTATV misalnya, ada studio ya, stasiun, studio. Ada orang pejalan kaki terabrak sepeda motor, terjadi di depan. Ya, pasti kasusnya kan nanti dilaporkan ke unit laka lantas Polres setempat. Nanti petugas kepolisian akan datang ke TKP, akan melakukan olah TKP, nanti akan melakukan pengentrian laporan kepolisian. Nah, nanti begitu Pak unit laka ini entry laporan polisi, otomatis nanti laporan polisi juga akan ditembuskan ke jasa raja. Nah, setelah kami mendapatkan laporan kepolisian itu, kami akan cek di mana si pasien dirawat. Setelah kejadian mungkin dirujuk di salah satu rumah sakit di Solo. Nah, itu pun kami juga kerjasama dengan teman-teman rumah sakit untuk proaktif. Nanti rumah sakit menginfokan kepada kami bahwa ada pasien atas nama A. Infonya kecelakaan di depan MTATV. Nanti kita cocokkan dengan laporan polisi. Kalau memang oke, cocok, ya kita tinggal kirimkan surat jaminan ke rumah sakit tersebut. Nah, nanti prosesnya adalah si pasien dirawat di rumah sakit tersebut, biaya perawatan sampai dengan maksimal kan sesuai peraturan Menteri Keuangan maksimal 20 juta. 20 juta. Itu nanti jasa raja yang transfer ke rumah sakit. Mohon maaf kemudian terjadi perkembangan setelah dirawat 5 hari misalnya, tiba-tiba meninggal. Nah, setelah meninggal kami diinfokan biasanya oleh keluarga maupun dari rumah sakit atau dari teman-teman kepolisian, kami akan tugaskan petugas jasa raja untuk sowan ke rumah duka dalam rangka membantu melengkapi persyaratan. Walaupun sudah habis 20 juta? Iya, kan santunan ada luka-luka, meninggal, cacat tetap. Nah, ini kan perkembangan dari luka-luka meninggal tadi ya. Nah, setelah petugas sowan ke rumah, kita bantu melengkapi berkasnya. Nanti setelah diketahui siapa ahli waris secara sahnya, kita akan proses transfer santunan meninggal dunianya ke ahli waris. Jadi kalau tadi santunan perawatan, santunan luka-luka itu mengganti biaya perawatan kami transfer ke rumah sakit. Kalau santunan meninggal dunia itu kami transfernya ke ahli waris. Begitu kira-kira prosesnya. Kan ada saya perdalam lagi ya. Udah masuk rumah sakit 5 hari. Ya kan? 5 hari 6 hari gitu. Terus uang kuota 20 juta nih habis. Kurang lah ya. Kurang. Terus meninggal. Itu tadi prosesnya. Kemudian ini masih panjang nih ceritanya. Aduh, udah habis tapi belum kelar ini pengobatan. Ini gimana? Nah, kami juga ada kerjasama dengan BPJS. Kalau 20 juta sudah habis. 20 juta kuotanya JR sudah habis nih, misalnya operasi patah tulang. 5 hari habis. Beliau punya BPJS, nanti nyambung ke BPJS. Oh gitu toh? Nyambung. Kan ini sama-sama punya negara kan. Cuma kalau ke jasa raja ini kan khususon untuk yang korban kecelakaan lintas. Tapi BPJS kan semuanya. Tapi karena kita ini juga sama-sama penjaminan, nanti dilanjutkan. Tapi itu gimana? Apakah otomatis si rumah sakit itu koordinasi atau kita harus daftarin ulang? Otomatis. Yang penting pasien ini punya terdaftar sebagai peserta BPJS ya. Oh gitu. Syarat tetap jalan itu ya. Nah, resikonya kalau ini tidak terdaftar BPJS dan tidak punya asuransi lain. Betul. Karena negara mampunya hanya baru menjamin 20 juta tadi. Itu. Berarti bagi yang belum harus waspada, harus punya itu ya. Tapi gini, misalkan di rumah sakit sekarang sudah ada corner-corner itu BPJS tuh. Terus ternyata Bapak nggak ada tuh, gimana Pak? Silakan kalau mau lanjut ke santunan BPJS diurus dulu tuh, BPJS-nya ada di depan sebelah kanan. Ya itu mungkin prosedur yang dipunyai di dalam BPJS. Itu kan internal ya. Gitu, kami juga tidak boleh tidak bisa menerangkan. Titik di situ berhenti ya. Ya, artinya kalau memang beliau bukan peserta BPJS ya, otomatis kan ada prosedur untuk mengurusnya. Bagaimana dia bisa terdaftar BPJS kan ada prosedur yang harus dilalui, misalnya pendaftaran dan sebagainya misalnya ya. Baik. Ya. Nah, sekarang
Itu tadi kan udah dijelaskan mulai dari masuk, kemudian ada yang kalau di bawah 20 juta gimana? Nah, kasih keterangan nih. Tadi kan ada sisa nih Pak. Nah, ini cuman penting ini. Cuman kepake 11 juta. Nah, penting. Udah sehat ini. Nah, jangan saya miskomunikasi karena bahasanya di situ adalah maksimal 20 juta. Mohon maaf ini Mas. Saya pernah ditagih Mas. Kecelakaan bukan 20 juta. Tahu-tahu Pak sisanya mana? Wah, saya kan harus mengeksplorasi diri, menerangkan kepada masyarakat kita. Akhirnya begini. Kalau saya terangkan dengan bahasa Pak, ini maksimal 20 juta. Kalau nggak habis ya berarti kami transfernya itu. Beliau masih belum memahami. Akhirnya begini, saya kasih analogi. Kalau setiap kecelakaan langsung diberi 20 juta, mungkin kurang adil. Contoh, misalnya ada orang yang kecelakaan hanya terserempet. Ya kan, habisnya 50.000 dijahit. Kemudian negara memberikan 20 juta. Bisa jadi besok serempetin lagi. Mohon maaf. Analogi itu kami bangun supaya memahamkan bahasa maksimal tadi. Jadi maksimal itu Jadi bahasa maksimal itu adalah jika santunannya 20 juta atau lebih, jasa raja hanya bisa menjamin 20. Jadi tidak bisa terus misalnya habis 50.000 terus yang 19.950 untuk saya. Tagih dikasih Bu. Ya nggak apa-apa. Namanya masyarakat kan banyak. Bahasanya kan pemahamannya sesuai perspektif yang baca kan beda-beda. Itu antisipasinya. Makanya kami mohon maaf kami kadang pakai bahasa analogi seperti itu, bukan maksud apa, hanya supaya mudah dipahami. Agar satu bingkai pemahaman ya. Iya, betul. Baik. Ya, pemirsa itu tadi kan sudah dapat ya, obrolan kita udah panjang, tinggal pemirsa nanti lebarkan kanan, kiri, depan, belakang untuk pertanyaan. Silakan bagi yang sudah punya pengalaman sampai tuntas bagaimana yang dirasakan, ya kan? Ini kan sebagai evaluasi juga ya. Apakah jasa harja kita yang ada di Kota Surakarta ini sudah menjalankan tupoksinya dengan baik sehingga membuahkan hasil sesuai dengan visi misinya? Ya. Perlu juga dikasih masukan kan? Boleh. Apabila ada yang kurang lebihnya ada di sebelah mana? Nanti kan bisa untuk berbenah kan? Oh ternyata ini yang miss-nya di sebelah sini. Atau nggak tahu sama sekali juga boleh tanya. Boleh. Ya kan? Kan lebih seru nanti yang nggak tahu sama sekali. Nanti Pak Gunawan nyerangin lagi setengah jam. Baik pemirsa, kami persilakan Anda siapkan di 0271 6793000 ataupun di 08 11 255 3000. Kita akan kembali di kota kita sesaat lagi. Channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Kota Kita pagi hari ini. Kita lanjutkan ya Pak Gunawan. Nih pertanyaan sudah masuk. Yang pertama dari Bapak Anto di Wonogiri. Pak Anto. Pertanyaannya adalah, apakah kalau mengurus jasa harja itu membayar atau gratis, Pak? Demikian. Pak Anto Wonogiri, matur nuwun. Pertanyaan Pak Anto. Jadi pengurusan jasa raja itu gratis. Karena kami malah ngasih santunan, Pak. Bagaimana kalau bayar malah lucu kan? Jadi mungkin kami ulang sedikit prosesnya supaya ini menjadi pemahaman kita bersama. Kami ada tagline, kalau terjadi kecelakaan, ya silahkan laporkan ke pihak berwajib atau kepolisian kalau di jalan raya. Kalau di laut ya ke Syah Bandar. Kalau udara pasti kan ada dishub udara lah, dishub udara. Nah setelah itu nanti kami proaktif. Jadi mohon maaf ngurus jasa harja, ngeklaim jasa harja itu sudah berusaha kami rubah menjadi kami yang proaktif. Contoh terjadi kecelakaan, laporkanlah kejadian itu kepada, kalau di jalan raya kepada Pak Polisi Lalu Lintas atau bagian Laka Lantas atau unit Gakum di Polres tersebut. Karena nanti begitu itu sudah ditangani oleh Pak Polisi dan masuk register Laka itu dan laporannya itu nanti masuk di kepolisian, laporan itu juga terforward juga ya? Terforward ke jasa harja. Oh iya, berarti sudah integral ya? Iya. Nah, dari situ kami bisa membaca laporan polisi nomor sekian dari Polres ini atas nama Pak A misalnya dirawat di rumah sakit B. Kami langsung proaktif komunikasi dengan rumah sakit. Atau bahkan malah rumah sakit yang ngabari kami dulu. Pak ada pasien namanya ini. Oh kami cek laporannya, oh sedang ditangani. Begitu nyambung, oh ya namanya ya A terjadi kecelakaan di sini.
kemudian pasien masuk sana, nah sudah, begitu kami sudah mendapatkan kepastian info, kami langsung bikin surat jaminan kepada rumah sakit. Ada nggak personel JR yang datang ke bangsalnya gitu untuk cross check itu gimana? Ada, tapi tidak bisa semua. Keterbatasan personel. Mungkin kami hanya 2-3 orang, padahal kita punya puluhan rumah sakit. Tiap hari. Tapi kami lapisi dengan komunikasi WA dengan teman-teman rumah sakit. Kan ada identitas number ya? Iya, ada komunikasi dengan WA dengan teman rumah sakit dan kepolisian, mempercepat komunikasi. Nah, nanti prosesnya begitu pasien dirawat di rumah sakit tersebut dan kemudian dijamin jasa raja, kami kirimkan surat ke rumah sakit bahwa kami yang jamin, pasien dirawat di situ, ya sudah tinggal dirawat dan pulang. Nanti pasien yang nagih ke rumah sakit yang nagih ke kami dan kami yang bayar ke rumah sakit. Jadi prosesnya kalau kondisi normal seperti itu. Jadi tidak usah ngurus ke kantor jasa raja. Bahkan alhamdulillah kantor kami sepi. Nah, apalagi teknologi sekarang kan. Kalau zaman dulu ceritanya kan ramai pasti. Bayar dulu ke rumah sakit, uangnya diklaimkan ke jasa raja, dapat uang kan gitu ya. Cuman dulu, sekarang kita atasi itu dengan sinergi dan kolaborasi dengan mitra-mitra. Sekarang sudah apa ya namanya e-system. Ya alhamdulillah Mas Tommy. Tapi masih buka terus kan, nggak tutup kantornya? Kami mohon maaf, kami seperti batu nisan ya. Kalau Bapak Ibu lihat batu nisan kan nggak mungkin, wah ini bagus buat saya, nggak mungkin. Nah, batu nisan buat apa gitu. Jasa raja, buat apa jasa raja. Tapi percayalah kami insya Allah selalu siap sedia. Ya kan, begitu ada laporan masuk, kami proaktif untuk menjamin Bapak Ibu kalau memang terjadi. Baik, itu ya Pak Anto di Wonogiri gitu ya Pak ya. Semoga bisa jadi pedoman dan pegangan ya. Iya, prosesnya dulu seperti itu. Salah kaprah di lapangan. Kita lanjutkan penanya berikutnya dari Pak Santoso di Colomadu. Pak Santoso. Kecelakaan apa yang tercover dari jasa raja? Soalnya ketika saya kecelakaan tunggal itu tidak tercover jasa raja, Pak. Terkadang di lapangan kan harus merubah informasi atau berita acara agar klaim jasa raja itu turun. Karena ketika kecelakaan itu terjadi, ada luka yang mengharuskan untuk diobati ke rumah sakit. Nah, mohon solusinya. Ya, Pak Santoso di Colomadu. Jadi tadi seperti yang awal kami terangkan, kecelakaan seperti apa yang dijamin jasa raja? Satu, semua penumpang angkutan umum sah. Manakala terjadi kecelakaan pada angkutan umum itu, misalnya bus terguling, misalnya kereta api, mohon maaf, ada insiden atau pesawat udara angkutan umum, itu kecelakaan ya, baik tunggal maupun tabrakan kalau angkutan umum ya, itu semua penumpangnya dijamin oleh jasa raja atau disantuni. Yang kedua, setiap orang yang ditabrak kendaraan lain atau bahasa undang-undangnya adalah setiap orang yang berada di luar alat angkutan penyebab kecelakaan yang menjadi penyebab terjadinya laka lantas itu dijamin oleh jasa raja. Artinya orang ditabrak. Nah, kalau tadi Pak Santoso sampaikan kalau saya laka tunggal gimana Pak? Apakah harus merubah informasi dulu baru jasa raja nyantuni? Ya jangan, karena informasi itu nanti masuknya ke ranah penyidikan dan penyelidikan kepolisian. Kalau informasi dirubah-rubah malah nanti kena pasal Bapak. Kalau laka tunggal bukan angkutan umum kan memang mohon maaf belum dijamin jasa raja. Nah, tapi kan bisa langsung dijamin BPJS. Tidak usah merubah-rubah informasi. Tinggal sampaikan saja misalnya pada waktu kecelakaan ini nabrak pohon misalnya atau terpleset jatuh sendiri, kemudian ditangani kepolisian. Nah nanti masuk ke rumah sakit, oh kenapa ini laka tunggal, dibuktikan dengan laporan polisi yang ada, BPJS langsung menjamin, tidak usah merubah-rubah. Karena kita kerjasama dengan BPJS begitu. Yang tidak dijamin jasa raja langsung masuk BPJS. Serta juga yang jasa rajanya sudah tidak mampu lebih dari 20 juta misalnya, langsung juga BPJS. Dengan syarat yang bersangkutan punya BPJS kepesertaan ya, BPJS terdaftar. Nah, itu Pak Santoso di Colomadu. Semoga bisa menjawab. Kita lanjutkan penanya berikutnya dari Ari, Pak Ari di Solo. Apakah mengurus jasa raja itu harus kedua belah pihak? Yakni yang menabrak dan yang ditabrak. Apakah bisa diklaimkan jasa raja meskipun kita mengurus sendiri tanpa kedua belah pihak? Yakni yang satu pengobatan mandiri, yang satu itu pengen klaim jasa raja. Baik Pak Ari di Solo ya, ini jawabannya seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Anto Wonogiri. Jadi kalau terjadi kecelakaan tabrakan dua kendaraan,
kemudian kasusnya segera laporkan ke unit Gakum atau unit Laka Lantas Polres tempat, itu semua korbannya yang masuk rumah sakit, kalau tabrakan kendaraan ya, itu otomatis nanti begitu kami mendapat laporan kepolisian bahwa terjadi kecelakaan tabrakan, masuk rumah sakit memang merawat itu, dua-duanya atau dua belah pihak itu kami terbitkan surat jaminan. Jadi semuanya dijamin jasa harja, kondisi tadi ya. Jadi tidak usah dipisah-pisah. Saya ngurus dan nggak ngurus. Nah tadi kembali ke jawaban saya ke Pak Anto tadi, kita yang proaktif untuk memberikan penjaminan ke rumah sakit berdasarkan laporan yang ada dan kolaborasi yang sudah terbangun. Jadi insya Allah lebih mudah, asalkan kondisinya tadi dilalui sesuai prosedur. Jangan sampai mohon maaf kecelakaan, habis kecelakaan diumpeti aja, jangan lapor Pak Polisi ya, repot nanti. Kami ditanya, Pak saya mengurus jasa raja, di mana kecelakaannya? Di sana, tapi belum lapor. Nanti malah repot. Karena kan harus ditunjukkan keabsahannya menggunakan LP tadi. Iya, dan laporan polisi itu, alhamdulillah dengan kolaborasi dan sinergitas, kami dikasih tembusan. Oh ya, baik. Lanjut berikutnya, setahun yang lalu, saya pernah laka di Joglo waktu masih dibangun. Ini dari Pak Ibu, sekarang Ibu Ari di Solo. Kalau tadi kan Pak Ari ya. Oh, gitu ya. Ini Ibu Ari ini. Atau suami istri? Oh, mungkin Pak Ibu Ari. Ya ini cuma tebakan aja. Ya, semoga sehat selalu. Ditabrak anak sekolah. Kaki saya patah dan pecah. Jari putus 2. Saya terlempar entah kemana karena tidak sadar. Dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Nah, soalnya saya habis kontrol kaki. Akhirnya disarankan untuk lapor ke Jasa Raja. Kemudian diproses dan mendapatkan santunan 20 juta untuk operasi ya. Selanjutnya dibayar oleh BPJS sampai sembuh. Nah, itu pengalaman. Tapi ke Polresta Surakarta terlebih dahulu. Nah, jadi ini testimoni Ibu Ari yang dialami ya. Ya, berarti sesuai yang kami sampaikan tadi. Ya. Asalkan kecelakaannya itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian, kami akan mendapatkan laporan dan ya tadi seperti yang dalam Ibu Ari. Dan laporan itu jangan ditunda-tunda ya. Jangan sampai 2 pekan kemudian baru. Kan ya kadang masyarakat takut atau bagaimana, akhirnya motornya disembunyikan atau ya kira-kira begitu Mas. Baik Pak Gunawan. Sekarang terkait dengan otopsi nih, kan ada tuh mesti karena sesuatu hal terkait dengan proses hukum gitu kan butuh otopsi. Gimana? Jasa Raja menjamin penggantian biaya perawatan. Dari bahasa itu pun nanti sudah kelihatan, otopsi itu kan bukan biaya perawatan penyembuhan. Itulah pembuktian hukum. Betul. Dan itu di luar. Di luar dari penjaminan Jasa Raja. Yang dijamin ya tadi upaya penyembuhan, pemberian obat, operasi misalnya kan, atau tindakan pemasangan pen kayak gitu. Kalau otopsi kan sudah pembuktian secara hukum. Tidak masuk ya? Ya, tidak masuk. Baik. Kemudian selanjutnya, karena pernah, Pak Anto Wonogiri lanjut bertanya. Lanjut. Karena, ini Pak Anto lebih baik kita telepon aja. Malah lebih gamblang nanti ya. Masih banyak waktunya Pak Anto ya. Karena pernah ada kejadian dari Pak Polisi minta sejumlah uang untuk membantu ngurus jasa harja gitu. Pengalamannya seperti itu. Demikian. Ya itu pengalamannya Pak Anto terkait dengan oknum instansi. Ya, silakan dikelirkan dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan, ya betul. Jadi tidak ada terkait dengan SOP-nya jasa harja. Betul. Kalau nanti yang minta jasa raja lah ini baru betul. Jadi perkara internal beliau nanti. Betul. Ya. Baik, silakan masih terbuka ya di 02716793000 ataupun SMS dan WA di 08112553.000. Nah, kembali lagi sekarang ke pengurusan ini Pak Gunawan ya. Dari pengurusan ini ya, mana yang sekira-kira perlu ada pembenahan dari pihak jasa raja? Wah ini masih harusnya kita mau begini tapi belum bisa karena ada kendala gitu. Ya tadi yang kami sampaikan, kalau terjadi insiden kecelakaan segera lapor ke instansi yang berwajib supaya kami segera dapat data. Oh iya, sama timbul pertanyaan. Iya.
misalkan laporan itu masuk 7 hari kemudian, gimana JR? Pasti kan kami nggak dapat data. Oh. Ada misalnya masyarakat tanya ke kami, Pak, kami mohon maaf ini kecelakaan patah tulang dirawat di rumah sakit A. Kami kan baik Bu, siapa namanya, kecelakaan di mana? Kami cari kan, kami cari nggak ada. Kok nggak ada? Ibu sudah ditanya kepolisian? Belum. Nah, terjadi mulai repot kan. Padahal yang namanya pelaporan ke kepolisian kan membutuhkan barang bukti, saksi. Dan kalau itu tidak segera waktu itu kan, saksi yang waktu itu melihat, mendengar dan menolong mungkin sudah pergi. Ya kita kalau pergi jalan. Ya, kalau jalan-jalan. Pergi. Dan nantinya akan ya memerlukan effort lebih lah bagi instansi kepolisian atau pihak berwajib untuk memproses laporan ini. Kan ya mohon maaf, yang namanya kecelakaan kan ada ranah hukumnya ya. Apalagi mohon maaf misalnya sampai timbul meninggal, kan ada pasalnya, undang-undangnya yang dikenakan misalnya kan, nggak mungkin kelalaian yang menyebabkan hilangnya orang lain misalnya, kan harus lengkap. Nah kalau laporannya sepotong-sepotong nanti kurang bagus. Baik. Nah ini ilustrasi kedua. Ya. Tanggal 1 kecelakaan, des gitu kan. Dia nggak niat ngurus sih sebenarnya. Ya. Terus sehari 2 hari 3 hari. Sakti, kecelakaan nggak apa-apa. Sehari 2 hari 3 hari gitu. Masuk hari ketiga, aduh, kok aku bangun gini nih badannya. Waduh, kok gak bisa gerak lah gitu kan. Terus keluarganya kan datang, Gus nggak apa-apa. Tiba-tiba hari kelima baru ngomong ke polisi buat laporan. Kalau kasus seperti itu untuk perawatannya perlu kami konsultasikan ke dokter dulu. Kami dibantu oleh Medical Advisory Board, dokter spesialis, ya kan? dokter forensik. Karena tadi ceritanya kecelakaan. 2, 3, 4, 5 hari nggak apa-apa, sakti ini. Jalan-jalan kemana-mana, tahu-tahu hari kelima. Kan kita nggak tahu ini. 5 hari ini, mohon maaf ya, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Bener karena itu apa enggak? Karena 5 hari sakti nih. Udah kecelakaan, bangun sendiri nggak apa-apa, kerja. Tahu-tahu 5 hari kok merasakan sakit. Baru lapor, agak repot. Ya, berarti jangan sampai kadaluarsa ya. Itu harus segera diproses. Intinya segeralah. Karena kalau dengan sakti harus diurus. Karena segera itu kita bisa cepat dapat data dan cepat di screening lah. Mungkin kan ada orang yang cuma sakit-sakit gini, ternyata retak. Iya betul. Sering terjadi. Karena kan cuma perasaan saat itu perasaannya kok kemeng-kemeng atau sakit. Belum tidur. Bangun tidur biasanya beda cerita. Kalau habis kecelakaan ya segera periksa lah. Tapi sebenarnya secara regulasi itu berapa hari sih untuk dikatakan wah nggak bisa Pak, ini kadaluarsa gitu. Ada nggak sih? Pastinya itu nanti akan berkaitan dengan proses penyidikan kepolisian yang garda terdepan untuk kasih tahu itu ya. Betul. Karena kan semakin lama itu tidak segera dilaporkan kan semakin mohon maaf merepotkan. Pasti ditanya ini kecelakaannya di mana? Kapan? Sebelah sana tuh Pak, kayaknya kan repot. Yang kedua, ini yang menyaksikan siapa? Kan ada yang mohon maaf tersangka, ada yang korban ya. Iya, itu tadi saya Nah, itu kan nanti masuknya karena hukum. Untuk bisa menentukan bahwa dia tersangka itu kan harus mungkin Pak polisi harus ada 2 alat bukti. Jangan sampai 2 alat bukti, laporan kepolisian itu, laporan polisi itu dibikin tanpa kekuatan hukum yang kuat kan. Nah, disitulah kenapa sesegera mungkin apa sih yang ditunggu. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini saya mohon maaf agak sedikit menjawab karena kita sering bersinggungan sedikit. Jadi udah ada gambarannya, deskripsi setidaknya. Supaya nggak repot gitu aja kalau kami dari jasa. Kalau Anda cepat lapor, nggak repot. Kami cepat dapat data, dirawat di rumah sakit mana, kami cepat dapat bisa memberi penjaminan. Ada lagi baru masuk nih. Lanjut. Dari Pak Parno. Pak Parno di Solo. Pak, kalau lapor ke polisi bayar atau tidak? Wah, ini berarti maksudnya kecelakaan terus buat LP ini. Itu Pak Tommy yang jawab lah. Itu. Jangan saya. Nanti kan diundang narasumber selanjutnya. Nanti diundang bersama ya. Jadi dari pihak kepolisian. Saya rasakan ada pelayanan yang harus diberikan. Kemudian, belum ada. Baik, Pak Gunawan. Dari sekian tadi kan kendala-kendala dan juga saran untuk tidak menunda-nunda dari peristiwa itu kan. Nah, sistem yang akan dikembangkan ke depan apa yang lebih simpel lagi? Canggih lah sekarang kan. Banyak kan sekarang yang
menggunakan teknologi sebagai garda terdepan pelayanan, dari Jasa Harja apa? Sebetulnya kita di Jasa Harja telah mengembangkan sinergitas itu mulai dari awal sampai akhir dengan berbagai kerjasama yang kita lakukan. Misalnya contoh tadi, otomatis laporan kepolisian masuk ke Jasa Harja. Ya. Itu kan otomatisasi. Yang kedua, otomatis nanti Jasa Harja mengirim surat jaminan ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Dan kemudian nanti otomatis rumah sakit yang nagih ke kami dan kami transfer. Kemudian manakala terjadi meninggal. Dan itu berjalan, pasien nggak tahu nih. Ya pasien orangnya kan tidak harus ngubungin kami, nyari kami, datang ke kantor kami kan enggak juga. Kan berjalan mulus saja kan. Pasien kecelakaan di rumah sakit sampai dengan sembuh pulang kan sudah. Pasien tidak tahu behind. Nah, itu kami harus bikin ini nanti rumah sakit. Pasiennya sudah fokus itu ke fokus penyembuhan, ke penyembuhan aja. Kemudian manakala mohon maaf ya terjadi meninggal dunia, kami juga kerjasama dengan Dukcapil juga. Nah, misalnya yang penting ada KTP kami bisa lacak. Oh, ini istrinya ini, ahli warisnya ini. Kami tinggal datang ke rumah duka melengkapi KTP, surat nikah, KK, rekening. Sudah kami bawa filenya, kami foto-foto sampai kantor, kami verifikasi 24 jam transfer meninggal dunia ke ahli waris. Selesai. Sesimpel itu untuk melayani korban kecelakaan. Namun yang lebih penting Mas Tommy adalah jangan sampai kecelakaan. Oh ya tuh. Itu yang lebih penting. Dan melalui forum ini, bukan forum ya, melalui kanal ini kami mengajak diri saya pribadi dan pemirsa MTA TV untuk mohon maaf ya, mengajarkan sejak dini tentang ilmu keselamatan berlalu lintas ini kepada putra-putri kita, lingkungan kita, komunitas kita. Kalau kita lihat di luar negeri misalnya, anggap kita lihat di Jepang. Kalau kita lihat di medsos lah, saya juga belum pernah ke Jepang. Ceritanya di sana itu anak-anak kecil dididik dengan betul supaya nyebrang, ya kan? Etika, edukasi keselamatan luar biasa. Sehingga kami sempat diberikan paparan waktu itu bahwa tahun 60 sekian, Jepang itu lakanya sekian ribu. Dan itu terus menurun sampai sekarang itu menjadi titik terendah. Kalau sana grafiknya dulu tinggi, sekarang semakin rendah karena edukasi keselamatannya ceritanya bagus, dongengnya bagus gitu. Nah itu mohon bisa diadopsi bersama di kita. Dan dari mana? Ya dari keluarga masing-masing. Lingkup terkecil. Lingkup terkecil keluarga untuk bisa memberikan pemahaman pada diri sendiri dan putra-putri kita untuk bagaimana mengendarai sepeda motor itu taat aturan, punya etika seperti itu. Satu lagi nih pertanyaan masuk ya. Lanjut. Karena di penghujung injury time ini ya. Ya, injury time. Nggak ada ini, ekstra nih. Ada acara selanjutnya nanti. Oh gitu. Udah nunggu narasumbernya. Oh siap. Satu, kalau jasa harja sudah lebih dari 1 tahun bisa dijaminkah? Iya. Ya. Terus yang kedua, terkait untuk proses apa ini ya? Proses reimbursement ya. Rembus ya, rembus sendiri ke jasa harja setelah pulang dari rumah sakit bayar umum apa bisa dijamin jasa harja atau tidak dijamin? Ya, untuk yang 1 tahun ini tidak bisa dijamin karena kami penjaminannya ada masanya 365 hari atau 1 tahun. Namun ada pengecualian manakala itu cabut pen, cabut pen dan sisa plafonnya masih. Oh gitu. Misalnya operasi yang dulu itu habisnya 15 Pak. Ya masih ya. Kami 4 tahun baru mau cabut pen. Ya. Yang 5 apa bisa dipakai? Bisa untuk cabut pennya. Tapi kalau misalnya, wah ini sakit lagi setelah 5 tahun, ya itu langsung ke BPJS. Karena kan kami 1 tahun. Ya. Yang kedua tadi reimbursement tadi kami sudah meminimalisir sekali orang ngajukan pribadi reimbursement. Karena kami ingin kemudahan bagi masyarakat. Kalau bisa langsung seperti tadi kan enak. Nggak usah bawa kwitansi ke jasa harja lagi. Gitu. Kami minimalisir. Sedapat mungkin komunikasi terbangun sehingga tidak ada yang reimbursement tadi. Baik. Terima kasih untuk Pak Gunawan informasinya. Nanti ke depan juga kita bisa komunikasi lagi. Siap. Insya Allah lebih intens agar edukasi nanti bisa juga berjalan dengan lancar. Siap, sama-sama kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Matur suwun Mas Tommy. Dan amin, amin. Dimudahkan, dilancarkan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Kota Kita pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.